Suatu saat Anathapindika, peri desi pemberi makan kepada yang tidak mampu, yang tinggal di Savatthi, pergi mengunjungi saudara iparnya di Raja Gaha. Ketika sampai di rumah saudara ipar ini, ia tidak disambut seperti biasanya. Ia mendapati bahwa rumah tangga tersebut sedang sibuk mempersiapkan sebuah pesta yang rumit, dan ia keliru menganggapnya sebagai persiapan untuk pernikahan atau kunjungan dari raja. Ketika Anathapindika bertanya mengenai persiapan yang sedang dilakukan, saudara iparnya menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan persiapan untuk menerima kunjungan dari Buddha yang tercerahkan dan para bhikkhuna. Mendengar ini Anathapindika menjadi sangat gembira, sambil berseru, "Maksud Anda bahwa makhluk yang tercerahkan sepenuhnya telah muncul di dunia?" Ia segera memutuskan untuk menemui Buddha. Keesokan harinya Anathapindika bangun pagi untuk menemui Buddha, namun menyadari bahwa hari masih gelap. Namun dia tetap melanjutkan. Setelah seorang yaksa yang ramah berbisik di telinganya dan mendorongnya untuk melanjutkan, sepanjang sisa malam itu, Anathapindika berjalan dengan tekad bulat. Selang beberapa waktu, dia melihat dalam kabut fajar sesosok orang berjalan dengan tanpa suara ke belakang dan ke depan. Anathapindika berhenti. Anathapindika akhirnya mencapai sosok yang memanggilnya, Sudatta, dan memintanya untuk maju. Terkejut mendengar nama lahirnya, yang tidak diketahui masyarakat umum, dia menyimpulkan bahwa sosok tersebut pastilah Buddha, dan ia maju, bersujud memberi hormat. Buddha kemudian berdiskusi dengannya dan menjelaskan 4 kebenaran mulia. Kemudian Anathapindika menyadari jalan tengah dan mencapai tingkat kesucian Sotapanna, sebuah tingkatan dari pencerahan. Setelah pertemuan pertama Anathapindika dengan Buddha, ia mengundang untuk mempersembahkan makanan kepadanya, yang diterima Buddha. Kemudian Anathapindika bertanya kepada Buddha, apakah ia boleh membangun sebuah vihara bagi sangha di kampung halamannya, Savatthi. Buddha menjawab, yang tercerahkan menyukai tempat yang tenang. Saya mengerti, oh guru, saya mengerti, jawab Anathapindika, yang bersukacita karena persembahannya diterima. Sesampainya di Savatthi, ia langsung mencari lokasi yang sesuai untuk vihara. Tempatnya tidak boleh terlalu dekat maupun terlalu jauh dari kota. Tidak boleh ramai di pagi hari maupun berisik di malam hari. Harus mudah dicapai para umat awam sekaligus cocok untuk hidup bertapa. Akhirnya, di perbukitan yang mengelilingi kota, ia menemukan sebuah tempat terbuka di tengah hutan, tempat yang ideal untuk tujuannya. Tempat ini adalah Jetavana, hutan Jeta, milik Pangeran Jeta, putra Raja Pasenadi dari Kosala. Anathapindika menawarkan untuk membeli taman dari pangeran, namun pangeran menolak. Setelah Anathapindika bertahan, sang pangeran bercanda mengatakan bahwa dia akan menjual taman kepadanya jika dia menutupi taman tersebut dengan koin emas. Dan hal ini disetujui oleh Anathapindika. Anathapindika kemudian kembali dengan gerobak yang penuh dengan kepingan emas untuk menutupi taman. Ketika Pangeran Jeta menyatakan bahwa dia hanya bercanda, Anathapindika dan pangeran pergi ke penengah yang menyimpulkan bahwa Pangeran Jeta harus menjual taman itu dengan harga yang disepakati. Anathapindika membawa banyak gerobak penuh koin emas dan menyebarnya di tanah. Akhirnya hanya tinggal tanah di daerah masuk yang belum terisi. Ia memberi instruksi agar lebih banyak lagi koin emas dibawa, tetapi Pangeran Jeta berkata bahwa ia menghadiahkan bagian tanah tersebut dan akan membangun sebuah gerbang dan menara di situ dengan uangnya sendiri. Anathapindika kemudian membangun kuti 2, ruang pertemuan, ruang makan, jalan, sumur dan kolam serta dinding besar di sekeliling tempat itu. Untuk menghormati keduanya, tempat ini disebut dengan 2 nama, Hutan Jeta atau Jetavana dan Vihara Anathapindika